Ripple, Sang Roh Air, bagian 1. Apa kalian tahu bagaimana gunung, api, laut, bunga-bunga merawat diri mereka sendiri dengan baik? Itu oleh peri. Hai Ripple. Oh, Poppy. Langit cerah hari ini dan lautan juga tenang. Tidak baik, tapi mencurigakan. Saat itu laut begitu bergemuruh. Dan sekarang tiba-tiba jadi begitu tenang. Rasanya enak sekali. Aku setuju dengan Draco. Ini sedikit aneh. Oh, lihat di sana, ada kerang. Tunggu, suara apa itu? Oh, Samudra, kenapa kau menangis? Oh, Ripple, aku telah membuat kesalahan besar. Lihatlah dia. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan anak manis ini? Oh, aku baru saja memercikkan ombak panjangku dan begitu aku berbalik, ombakku memercik anak ini dan aku berlari ke arahnya dan mencoba membangunkannya. Oh, Samudra, kau membuatnya tertidur lelap. Apa yang harus kita lakukan? Semua peri berkumpul dan melakukan segala yang mereka bisa untuk membangunkan anak itu. Tapi dia terus tidur. Para peri patah hati. Para peri bertanya di mana ibu dari anak itu. Dan Samudra menjelaskan betapa tak berdaya dan hancurnya sang ibu. Dia menunggu di seberang lautan di sana. Aku berjanji akan kubangunkan anak ini. Tapi bagaimana? Aku mencoba semua yang aku bisa. Pasti ada yang bisa membantu kita. Iya benar, peri api pasti tahu. Tiba-tiba keadaan menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu di mana peri api tinggal. Tapi Ripple tidak bisa mengabaikan anak ini. Kalau begitu baiklah. Jika hanya peri api yang bisa membangunkan anak ini dari tidurnya, aku akan mencarinya. Tiba-tiba, Ratu Roh Air muncul dari lautan. Semuanya terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Yang mulia, apa yang membawamu? Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Peri api? Tidak ada yang tahu di mana mereka tinggal. Bagaimana kalau itu sangat jauh lalu kau tidak bisa kembali? Ini bukan lelucon. Ripple, aku mengerti kecemasanmu untuk menyelamatkan anak ini. Tapi kau adalah roh air. Kau tidak akan tahan panasnya peri api. Yang mulia, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi sama seperti kau peduli padaku, ibu dari anak ini pasti peduli padanya. Bahkan kalau ada kesempatan kecil untuk membantu ibunya, tidakkah aku harus membantunya? Aku akan menjaga diriku sepenuhnya, Yang Mulia. Tapi aku harus pergi mencari peri api. Sang ratu menghela nafas dan membuatkan tas ajaib kecil untuk Ripple. Bawa ini. Ini adalah tas ajaib. Ini bisa menampung apapun yang kau masukkan dan tidak akan menjadi berat. Sang ratu, Samudra, dan semua peri menyaksikan Ripple yang pemberani terbang menuju langit untuk memulai perjalanan paling tak terduga dalam hidupnya. Ripple sudah yakin. Dia terbang lebih jauh dari yang pernah dilakukan roh air manapun. Dia terus terbang sampai dia menemukan ladang yang hijau. Dia bisa mendengar burung-burung bernyanyi dengan riang dan dedaunan muda menari di pohon mereka. Dia segera mengerti apa itu. Oh, mereka semua menunggu Spring. Aku harus menunggu di sini. Spring berkeliling dunia. Saat ini dia pasti sedang menuju peri api. Ripple memutuskan untuk bergabung dengan burung-burung dan bunga-bunga. La 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 la. Lalu akhirnya Ripple berjumpa dengan Spring. Dia membungkuk pada Spring yang cantik dan memperkenalkan dirinya. Ripple menjelaskan maksudnya untuk menemukan peri api. Oh, ternyata kau begitu berani, Ripple. Tapi sayangnya, aku tidak tahu di mana peri api tinggal. Aku tahu. Summer. Adikku Summer adalah musim yang tepat untukmu. Dia menyentuh setiap bagian dari planet ini.
Ambillah angin ini untuk bantuanmu nanti. Ini tanpa lelah akan membawamu melewati bukit dan melewati Summer. Ripple berterima kasih pada Spring dan dibawa oleh angin untuk bertemu Summer. Oh, hangat sekali di sini. Summer pasti ada di sini. Ripple terbang sejauh yang dia bisa. Dan udara semakin hangat, tapi Ripple tidak berhenti. Dia terus semakin lemah dan lemah karena panas. Namun dia terus melanjutkan. Akhirnya, Oh tidak. Oh tidak. Aku tidak tahu kalau aku punya tamu. Summer yang baik hati meraih tangan Ripple dan membawanya ke kolam untuk mengambil air. Setelah meminumnya, Ripple merasa segar dan energik lagi. Oh, selalu ingat. Saat aku di sini, air adalah hal yang paling penting bagimu. Ripple setuju. Tanpa membuang waktu, Ripple menjelaskan semuanya pada Summer tentang bocah lelaki itu dan meminta bantuan Summer. Oh, anak malang. Ibunya pasti sedih sekali. Oh, kasihan. Aku sangat ingin membantu, Ripple. Tapi aku tidak tahu di mana peri api tinggal. Tapi Otto mungkin tahu. Tunggu, ambillah ini. Apa ini? Perjalananmu menuju Autumn akan suram. Cahaya ini akan membantumu menemukannya. Aku bisa pergi untuk membimbingmu, tapi musim seperti kehidupan kita harus terus bergerak maju. Kita tidak bisa mundur. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Doakan aku ya. Dan pergilah roh air yang mencari Autumn. Perjalanan Ripple ke Autumn akan berbeda. Saat dia terbang di atas ladang jagung kuning dan daun yang tertutup salju, dia menjadi sedih dan tidak nyaman. Oh, Summer benar. Saat Autumn semakin dekat, aku merasa murung dan sedih. Seandainya aku tidak tahu bagaimana musim memengaruhiku, aku pasti akan sangat bingung. Saat itu dia melihat Autumn berada di kereta luncur yang ditarik oleh anjing dengan musik dari tanduk peraknya bergema di sekitar. Ripple berpikir betapa anehnya Autumn yang indah ini harus membawa kesedihan seperti itu padanya. Dan apa yang sebenarnya yang dilakukan roh air di sini? Kau suka beku, bukan? Bahkan dalam semua kesedihannya, Ripple teguh pada tekadnya. Dia berbicara dengan tekad tentang keinginan untuk membantu anak kecil itu. Autumn mendengarkan Ripple dengan tulus. Dia tidak merasa sedih seperti Spring dan Summer. Tapi bagaimana bisa? Karena bersikap dingin adalah sifatnya. Tapi dia tetap khawatir tentang hal itu. Dia meminta Ripple untuk pergi mencari Winter. Saat Winter tiba, saat itulah peri api mendarat di tanah untuk menghangatkan hati jutaan orang. Winter pasti tahu di mana peri api berada. Ini, ambillah ini. Ini akan menghangatkanmu ketika kau bertemu dengan angin dingin. Sampai jumpa roh air kecil. Dan begitulah yang terjadi. Autumn berlari dengan kencang dan menghilang. Aku pikir menjadi sedingin ini, dia tidak akan pernah mengerti perjuanganku. Tapi kurasa kita semua mengekspresikan emosi kita dengan cara yang berbeda. Ripple sekarang pergi untuk menghadapi musim yang paling sulit dari semuanya. Ripple terbang selama berminggu-minggu, tapi dia tidak dapat menemukan Winter dimanapun. Kesedihan di hatinya semakin dalam, tetapi dia tahu itu hanya sementara. Mengapa Winter selalu begitu sulit bagi semua orang? Tanpa angin ajaib dan daun hangat ini, aku tidak akan pernah bisa melewatinya. Dan akhirnya dia tiba di tempat Winter yang tertutup salju. Tapi sebelum dia masuk, Winter keluar. Aku punya pengunjung. Siapa yang berani mendekati Winter yang tua dan kasar ini? Tunggu sebentar. Roh air? Apa yang kau lakukan di sini, nak? Tolong bantu aku. Aku mencari peri api untuk membangunkan seorang anak yang tertidur pulas. Dia tidak sengaja terpukul oleh samudra. Astaga, itu buruk. Ya, peri api dikenal mengetahui beberapa sihir hangat. Tapi mereka hidup di jalur matahari, anakku. Istananya sangat besar, tapi kau harus melalui banyak tempat berbahaya untuk mencapai tempat itu. Dan bahkan jika kau mencapainya, mereka tidak sepertimu, roh air, sayangku. Mereka menyemburkan api. Kau akan menguap dalam sekejap, anakku. Tidak, aku tidak takut.
Aku yakin begitu mereka mendengar ceritaku, mereka tidak akan marah kepadaku. Oh, anakku sayang. Tekadmulah yang akan membantumu memenangkan hati mereka. Ini, ambil kepingan salju ini. Itu tidak akan pernah meleleh. Kau tahu kapan harus kau gunakan. Terima kasih. Harus kukatakan untuk seorang yang begitu dingin, kau memiliki hati yang hangat. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, anakku. Semoga beruntung. Winter kembali ke guanya. Ripple menatap matahari yang sekarang tampak jauh sekali. Tapi Ripple tidak takut. Musimnya kuat sekali, tapi aku lebih kuat. Aku datang kepadamu, peri api.